Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat rumah, maka bangunan yang paling menentukan kokoh tidaknya rumah itu adalah pondasinya. Pondasi itulah asal muasal bangunan bisa terus dilanjutkan, bisa 1 lantai, 2 lantai dan seterusnya dengan konstruksi yang sudah dirancang sebelumnya. Bagaimana kehidupan keagamaan kita kalau kita ibaratkan sebagai bangunan tadi? Yang paling mendasar, yang paling pokok adalah sebagaimana tertera dalam rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama sebagai dasar, sebagai pondasi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dalam kesempatan kali ini saya sampaikan yang pertama saja, asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Terhadap kalimat ini begitu pendek tetapi maknanya luar biasa. Seseorang imannya bisa tumbuh dengan bagus, dengan baik, bahkan bisa mengembangkan kepada amaliyah-amaliyah yang lain kalau pondasinya ini kokoh dan kuat, tidak rapuh. Asyhadu an la ilaha illallah kalau kita penggal atau kita rinci, intinya ada pada kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kata la ilaha illallah ini kalau kita uraikan, kata sebahagian ulama tasawuf, maka muncul kata la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah dalam hidup ini kecuali Allah. Kita berupaya mencari Tuhan, mencari Allah dalam sejarah kehidupan manusia, maka kemudian jawaban utama adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka sesembahan yang paling utama adalah Allah itu sendiri. La ma'budu illallah. Orang yang menyembah kepada selain Allah maka di situ termasuk salah arah. Maka sesembahannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la matluba ilallah. Tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali ridhonya Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, berapapun umur kita, dimanapun kita berada, la matluba ilallah, tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. La maksuda ilallah, ini yang ketiga. Tidak ada maksud dalam hidup ini kecuali kita berjalan menuju kepada titik akhir kehidupan yang disebut dengan kematian. Menuju kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. La maksuda ilallah, tidak ada maksud dalam hidup ini kecuali berjalan menuju kepada Allah. Berapa usia kita yang kemudian Allah akan panggil? Terserah Allah. Allah yang punya jadwal, Allah yang punya rencana, dan Allah yang menentukan segala-galanya. Tentang baik tidaknya itu Allah yang menentukan bagi kehidupan hambanya ini. Maka kita mohon kepada Allah supaya terlahir dalam keadaan baik dan nanti pulang dalam keadaan baik pula. La maksuda ilallah. Kemudian adalah mahbuba ilallah. Tidak ada yang kita cintai dalam hidup ini kecuali cinta kepada Allah. Selain Allah ya boleh kita cintai, tapi jangan sampai
mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, la maujuda illallah. Tidak ada wujud kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ini kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita uraikan seperti itu antara lain pemahaman kita. Pertama, la mahbuba illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la mahbuba illallah, la mawjuda illallah. Maka kita harus paham terhadap makna itu supaya ketika kita menyebut la ilaha illallah ada kemantapan hati dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ragu dalam hidup ini terhadap kalimat tersebut. Orang yang meragukan kalimat la ilaha illallah maka imannya berarti masih goyah. Imannya belum mantap. Bahkan imannya masih belum masuk kepada inti dari keimanan yang sejatinya. Maka kita nggak boleh ragu, mantap dan istiqomah. Mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mantap dalam hati dan kita siap melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang mencapai derajat takwa kepada Allah. Dan orang-orang yang sudah mencapai derajat takwa itu, maka dia dimuliakan. Allah memuliakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian semua adalah mereka yang bertakwa. Nabi menyatakan al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyi. Bertakwa itu orang yang takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Maksiat dari mana? Maksiat dari 7 pintu. Pertama, mata kita dijaga. Yang kedua, hidung kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan kemudian hati kita. Jangan sampai memberikan kesempatan kepada pihak penggoda yang namanya setan atau iblis itu masuk kepada pintu-pintu itu. Kita tutup rapat-rapat dengan ibadah sebaik-baiknya. Lisan jaga sebaik-baiknya. Bagaimana menjaga lisan? Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau enggak bisa diamlah. Tutup rapat lisan. Telinga mendengar yang baik-baik. Mata memandang yang baik-baik yang Allah ridhoi. Penciuman juga begitu. Langkah tangan kita jangan melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan Allah. Kaki kita selalu diupayakan melangkah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ketujuh pintu masuknya setan itu kita tutup rapat-rapat supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat. Al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyi. Takwa itu takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Bagaimana takut kepada Allah? Menjalankan perintah-perintah Allah dengan senang hati, dengan gembira, dengan istiqomah, dengan penuh keikhlasan dan seterusnya, sehingga orang yang ibadah kepada Allah hatinya lurus tertuju kepada Allah dan tidak main-main dengan ibadahnya itu. Agama bukan sesuatu yang tidak bermakna dalam hidupnya, tetapi justru agama itulah penentu, penuntun, dan menyebabkan orang itu akan menjadi bahagia, bukan sekedar di akhirat besok, tapi juga di dunianya. Atau kalau kita balik, bukan hanya di dunia bahagia, lebih-lebih besok kita akan bahagia di akhirat, yang itu kehidupan yang abadi. Yang pertama tadi memahami la ilaha illallah, yang kedua tidak ragu. Yang ketiga, para kaum muslimin yang berbahagia, kita harus qabul. Qabul itu artinya menerima persaksian itu. Kalau kita sudah memahami makna la ilaha illallah, kemudian kita tidak ragu, maka kita qabul, siap melaksanakan apa yang kita yakini itu tadi.
kita rela, kita ikhlas menerima apa yang kita yakini dari la ilaha illallah tadi. Inilah orang yang kadang-kadang tidak qabul, artinya tidak mau melaksanakan apa yang sudah diyakininya itu. Maka kemudian yang keempat, orang yang memahami la ilaha illallah itu harus patuh terhadap apa yang ada dari keyakinan kita itu. Apa yang Allah perintahkan harus patuh. Apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran kita harus patuh. Apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, kita harus patuh. Karena kalau kita patuh kepada Allah, insya Allah seluruhnya akan selesai dalam hidup ini. Kalau kita patuh kepada Allah, maka kebahagiaan itulah yang akan mengitari hidup kita. Kalau kita patuh kepada Allah, maka seluruh pekerjaan berat dan seberat apapun akan terasa enteng di hati kita. Perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah itu kita laksanakan dengan senang hati dan ada kerinduan, ada kebahagiaan juga di dalam. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Baru kemudian berikutnya orang yang beragama dengan baik, memahami la ilaha illallah, ada kejujuran dalam hatinya. Jujur, siddiq, ada jiwa siddiq, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur dengan kalimat la ilaha illallah, dia akan merasakan bahwa hidup ini tidak boleh kita selewengkan keyakinan kita. Dalam hidup ini kita harus senantiasa lurus kepada Allah, jujur, dan jujur ini terkait dengan iman. Maka Rasul Muhammad SAW salah satu di antara sifatnya adalah siddiq, jujur, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang berikutnya orang yang la ilaha illallah, mantap, kuat, maka di hatinya ada keikhlasan yang mendalam. Menjalankan perintah Allah itu dilakukannya dengan perasaan ikhlas, tulus, dan tidak merasa berat. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah semakin banyak melaksanakan perintah Allah, semakin merasakan betapa indahnya agama ini. Semakin dalam dia mencintai Allah, semakin merasakan bahwa hidup ini memang tidak bisa lepas dengan Allah. Bahkan semakin dalam dia menjalankan ajaran syariat agama ini, dia akan merasakan semakin kurang rasanya kelakuan-kelakuan kita ini dicocokkan dengan syariat yang Allah turunkan itu. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Ada orang yang ibadahnya itu senantiasa melihat orang lain yang lebih bagus supaya dirinya terpacu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sering cemburu kepada Abu Bakar karena Abu Bakar senantiasa diberikan kekuatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga Rasul pernah ditanya oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh masuk dari ke-8 pintu surga itu?" "Engkau boleh Abu Bakar, kalau engkau." Umar cemburu. Kenapa Abu Bakar diberikan kemudahan seperti itu? Karena memang Abu Bakar itu tanpa reserve ibadahnya kepada Allah. Ketika Rasul wafat dan Abu Bakar sudah beranjak sepuh, beliau tanya kepada Aisyah putrinya dan istri Rasul, "Ya Aisyah, Abi ini kepengin kau berikan masukan, apa yang sudah aku lakukan dan mana yang belum aku lakukan dari yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW." Kata Aisyah, "Abi, jenengan itu sudah melakukan seluruhnya yang dilakukan oleh Rasul. Cuma satu saja." Apa itu? Nabi itu ketika masih hidup setiap pagi datang ke rumah pojok masjid itu, di situ ada orang buta, ada orang Yahudi yang senantiasa disuapi oleh Rasul Muhammad SAW. Oh itu. Kemudian Abu Bakar menirunya, pagi-pagi datang ke situ menyuapinya orang itu. Orangnya kaget. Ini cara nyuapinya kok agak kasar ya, bukan orang yang kemarin. Abu Bakar, wah Rasul itu santun banget, lembut banget kepada orang. Orang yang kemarin itu kalau memamai saya dengan penuh kelembutan, kata orang itu. Orang itu Yahudi dan buta. Tapi aku ingatkan kepada engkau, jangan engkau ikuti Muhammad. Muhammad itu orang yang merusak agama kita, kata orang Yahudi itu.
Kemudian Abu Bakar tanya, apakah kau tahu siapa Muhammad itu? Enggak, Muhammad adalah orang yang setiap pagi memamai kamu itu, yang mendulang kamu itu. Kau hina, kau kecam, kau kritik, tapi setiap pagi memberikan makan kepada engkau dengan penuh kelembutan. Orang Yahudi tadi kemudian minta dibaiat mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW setelah tanya kepada putrinya Aisyah. Inilah antara lain bagaimana kita ikhlas beragama, menjalankan ajaran agama itu. Kalau tidak ikhlas, maka semakin banyak kita lakukan, semakin kurang di hati kita. Baru yang berikutnya, orang yang la ilaha illallah, ada mahabbah, ada cinta kepada Allah, cinta yang luar biasa, cinta yang mendalam. Dan kalau sudah cinta kepada Allah, kita akan ridho segalanya kepada Allah. Ibadah pun ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Itulah antara lain buah dari la ilaha illallah. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, pribadi yang menanamkan keyakinan la ilaha illallah dalam diri kita, dan kita pertahankan kata la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.